Cikuray kan banyak babi tuh ya. Banyak babi. Dia nyenter ke atas, nggak ada babi di atas. Putih-putih dia ngeliat. Malam-malam gini makan sate enak kali ya. Kira-kira semenit 2 menit kita nyentrin tenda nih, keluar kan pakai lampu tenda tuh. Bayangan dari luar kelihatan dong. Iya. Ya kan, kalau ada orang lewat. Bayangan gerobak sate bang lewat. Satenya mas. Ya orang nggak ada sereh, tiba-tiba bawa sereh, ya. Kadang bawa melati, ya. Itu kayak ada mancing-mancing apa? Kalau ada tanda-tanda bau gitu, pertanda tuh, lu bakal nemu penari jaipong lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu narasumber pendaki dari Jakarta Selatan. Nah, orang di samping gua ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu naik Gunung Cikuray, Jawa Barat. Nah, gimana nih keseruan ceritanya? Langsung aja kita kenalan siapa orang di samping gua ini. Halo Bang. Bang, Siapa namanya Bang? Aji nih bang. Haji, thank you ya Bang Haji ya, Siap. udah mau datang kemari berbagi cerita nih jauh-jauh di Jakarta Selatan sob. Gokil ya Bang Haji. Lumayan juga sih. Nah, ya. Tahan dulu ya Bang. Siap. Oke. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kita donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Langsung saja kita ke Gibah Misteri. Halo Bang Haji, salaman lagi ya. Siap. Gimana nih Bang, cerita pengalaman horor lu Bang waktu naik gunung Cikuray ya? Itu sih kejadian pas lagi tahun 2013 ya. 13. Gua baru lulus sekolah, tuh anak-anak pada ngajak naik nih kan. Itu kira-kira ada 11 orang lah. 2 perempuan, ya sisanya laki nih. Itu semuanya pemula tuh. Dan cuman 2 orang doang, gua sama temen gua yang satu Mapala di SMA. Ya kan, nggak ada yang naik ya. Pas baru lagi habis UTS tuh anak-anak sekolah, gue masih nganggur ya kan. Adain lah ya jalan. Itu di bulan Oktober, kita yang ngambil hari Senin. Iya. Ya, ngambil hari Senin, berangkat dari Jakarta 11 orang dari Pasar Jumat. Pasar Jumat nyampe di Terminal Guntur pagi. Kita mulai trek jam 7. Nah itu udah mulai ada yang kurang asik gitu ya. Oh, baru mulai udah nggak ada yang asik ya, kurang asik ya. Yang pertama tuh kayak yang anak perempuanan nih 2 nih. Yang satu kayak kurang sehat ya. Gue bilang, lu PMS apa gimana? Ya. Enggak sih, belum tanggalnya. Ya. Oke, kita adain briefing jam 7. Briefing di base camp pemancar, ambil air, siap-siap, semua udah siap, berangkat. Jam 12, istirahat, makan. Mulai kelihatan lagi nih perempuan yang gue tegur nih. Iya. Sebut aja Mawar lah ya. Mawar ya. Nggak enak juga nih kan. Iya, ntar nama dia, samaran ya. Jadi Mawar namanya disamarin. Pas lagi dia bilang, gue liat pucet banget ya. Lu beneran sehat nih ya, kalau nggak mumpung masih setengah jalan kita turun, kita pulang aja. Gua nggak mau nih namanya naik ber-11 turun ber-10. Iya. Lu pulang duluan, gua nggak mau. Apa lu nggak bisa pulang, gua nggak mau ya kan. Lagi pula di sini kan yang ditempatin jadi leadernya kan antara gua sama temen gue ini yang sama-sama Mapala kan. Iya, yang jadi udah pernah. ketuanya yang diketuain lu ya sama temen lu Iya, nih satu. yang udah pernah naik. Sisanya belum pernah naik sama sekali ya. Pemula banget ya. Gue bilang berat juga nih ya. Udah mulai naik, jam 12 istirahat, udah kelihatan lemas. Kasih obat, minyak kayu putih ya. Kasih balsem, oke. Naiklah. Pas lagi nyampe di pos 7, istirahat, pasang tenda. Ya, itu kira-kira jam 6. Udah mulai rada gelap lah. Tahu sendiri cuaca gunung segitu udah gelap tuh. Iya. Pasang tenda, mulai makan ya. Masih kelihatan udah. Ditanya sekali lagi, gue nanya sama cowoknya,
itu beneran nggak? Coba kalau anak-anak yang nanya, mungkin dia nggak mau jujur ya kan. Coba lu yang nanya dah, bukan mungkin nggak enakan kalau anak-anak yang nanya. Coba ditanya lah, bener pas lagi baru berangkat PMS tuh cewek. Oh, datang bulan ya. Iya, namanya gunung kalau ada yang begitu kan, PMS, darah kotor, Iya. takut juga. Yang pertama emang badannya lemas, kurang fit, moodnya juga jelek. Apalagi namanya hal-hal goib kan seneng banget tuh yang bau-bau kayak gitu tuh ya. Nah kejadiannya habis makan nih, istirahat, jam 7 malam kita makan. Break lah, masing-masing masuk ke tenda ya. Ada 2 tenda. Ya, yang satu tendanya isinya laki semua, yang satu 2 perempuan sama 3 laki. Nah, gua di tenda yang ada perempuannya. Iya. Masih ngobrol ya kan. Tiba-tiba ada suara yang kayak orang main kuki nih bang. Oh, krek-krek gitu. Gua nggak tahu tuh itu suara apa tuh ya kan. Tapi kayak yang ngeganggu aja ya kan. Gua nyadar, temen gua satu nyadar. Kita nggak berani ngomong gitu, takutnya kan bikin panik yang lain ya kan. Kudu diem aja tuh. Inisiatif lah gua, ke depan nih ngerokok. Dan gua keluar, gelar matras, tuh bikin kopi, ngerokok ya. Teman di sebelah keluar juga 2 orang, ya kan. Kenapa lu ya? Gerah nih, gerah. Tiba-tiba tuh kayak ngerasa yang kurang enak gitu ya kan. Kayak yang, apa sih ini gitu ya kan, risih ya, ganggu ya. Teriak-teriakan lah biasa lah kan, lagi nenda kiri kanan teriak-teriakan, woi ada kopi nggak, tiba-tiba kayak ada yang suara yang ketawa gitu. Perempuan ketawa ya. Ini teriakan dari tenda mana nih ya. Itu ada yang perempuan ya. Udah pada tidur. Kaget juga nih bang ya. Nggak ada orang perempuan pada tidur tapi ada suaranya. Nah pas lagi ngopi ngobrol teman sebelah gua nih namanya David. Iya. Nyalinya gua akuin berani ya. Ini kita depan depan nih tenda ya. Nah depan belakang pohon ya. Namanya bikin tenda kan biar nggak kena angin tuh. Iya. Ya. Temen gua David nyenter-nyenterin mainan center. Kita namanya di gunung malam mana berani sih main center. Nah dia emang kelewat, nggak tahu begonya gimana, apa emang nyalinya kegedean ya. Center-centerin terus ke atas. Gua bilang ngapain sih udah malam, matiin ya. Kata dia nggak apa-apa, takut ada babi. Cikuray kan banyak babi tuh ya. Banyak babi. Dia nyenter ke atas, nggak ada babi di atas. Putih-putih dia ngeliat tuh ya. Tuh, apaan tuh? Tuh, turun tuh ya. Lah gue sebelahnya ngeliat ya. Gue diem aja, duduk diem. Nah masalahnya teman gue yang di depan gue nih ya kan. Tuh, itu tuh di belakang lu tuh ya kan. Nah di belakang tenda itu banyak apa namanya tempat sampah sama logistik sisa ya kan. Taruh situ tuh tenda situ ya kan. Sama tempat sampah. Senterin tuh di belakang lu tuh tenda tuh. Lah gue yang liat udah begini ya. Gue liatin ekspresi teman gue yang ada pada depan nih. Dia bingung juga nih ya kan, mau percaya apa enggak. Nih anak kelihatannya bercanda tapi ngeliat muka gue udah pucet ya kan. Iya. Gimana itu ya? Terus ya. Yang bener lu. Tuh. Ada di belakang lu ya. Kalau jadi lu berani nengok apa kagak tuh bang ya kan? Sedah. Dia gitu ya. Cet. Tuh udah pergi ya. Yang putih-putihnya itu. Iya. Nggak tahu itu apa ya. Tapi gue sempat ngeliat tuh kayak yang pernah sering-sering lihat di TV di film-film gitu ya. Kunti-kunti gitu. Iya. Tapi nggak berani nyebut juga di situ ya. Pas lagi itu udah tes. Oke. Lupain, masuk tenda masing-masing. Dalam tenda temen gue masih si David ini emang bocahnya konyol. Separuh berani, separuh konyol. Ya. Malam-malam gini makan sate enak kali ya. Gue bilang, lu gila apa gimana di gunung nyari tukang sate? Kira-kira 1-2 menit
kita nyentrin tenda nih keluar kan pakai lampu tenda tuh, bayangan dari luar kelihatan dong. Iya. Ya kan kalau ada orang lewat, bayangan gerobak sate bang lewat. Sate, sate. Satenya mas. Di depan tenda lu. Iya, lu bayangin lah, gerobak sate lo di Cikuray siapa yang dagang bang? Set dah. Iya. Tuh, omongan tuh begitu tuh. Ya deh, gue lupain gue tidur deh ya. Pas lagi malam tidur, apa namanya kalau orang kebangun? Mendusin. Mendusin, ya kan gue mendusin. Tuh, teman gue yang EPMS ini bangun, mukanya pucet, diajak ngobrol. Ya. Lu kenapa? Capek, PMS? Diem aja. Ngomong apa? Diem. Dia ketawa. Ketawa. Gue udah panik nih ya, gue udah panik nih. Ini gimana ini malah ketawa. Ya, bodo amat lah ya kan. Gue bangunin lakinya, gue tinggal tidur dah ya kan. Gue lupain tuh ya kan. Udah ngeri banget habis kencing, gue lupain udah tidur dah. Ya. Bangun. Pagi, sarapan, summit. Nah, gue turunnya lintas. Oh iya. Jadi dari puncak nggak turun ke pemancar, turunnya lewat desa Bayongbong. Oh Bayongbong ya. Desa Bayongbong kan cuma ada satu pos tuh, pos 1. Nah itu bener-bener buta, nggak tahu nggak ada yang pernah lewat situ kan. Hutannya juga masih lebat pada nutup begini tuh. Dari 11 orang itu belum pernah nih lewat Bayongbong. Belum pernah. Ya udah ngambil suara pertama sih ya. Ini mau turun lewat pemancar balik apa mau lintas aja? Lintas bang. Jadi ya sambil suara, banyakan yang setuju lintas. Yang bener-bener nggak tahu, jalan aja. Terus ketemu lo tuh tengah jalan sama penduduk aslinya itu bang. Ya. Pertama sih nggak kenal, misi bang aja, misi bang, ya misi bang. Dia lagi berhenti, kita tanya aja. Sendirian bang? Iya nih. Habis nganter adek. Bang rumah di mana bang? Cikajang. Oh desa bawah. Iya. Bang, bawa tasnya kecil dong bang, tas ransel kecil, tas lempang. Bang, gila juga nih, badan kecil tapi kuat banget fisiknya. Iya. Emang naik kapan bang? Semalam baru naik. Semalam baru naik. Pagi udah mau turun ya kan. Belum istirahat, belum apa. Pas lagi nyampe di pos 1, break, kita ajak break bareng. Istirahat ya kan, makan. Udah makan bang, makan. Ceritanya gimana bang kok bisa sendirian? Semalam adik saya bawa orang. Oh bawa orang dari mana? Dari Jakarta juga. Oh. Terus kenapa abang nyusul naik? Nggak kuat, soalnya bawanya 4 orang dia sendiri. Yang lain pada pemula semua. 2 cewek, 1 laki. Sama adik saya laki, jadi berempat. Kuat banget lu, emang lu sering naik gunung? Kalau Cikuray sih dari SMP ya. Oh dia itu. Iya, orang dari SMP. Pantesan ya, nggak heran ngeliatnya. Kuat juga nih. Oke, makan selesai, break, turun. Terus jam 12 ajan nyampe pos 1. Itu udah hawanya tuh udah beda itu, pos 1-nya tuh kayak yang aneh itu. Kayak ibarat moto orang tuh pakai efek sepia gitu. Iya. Padahal nggak ada apa-apa, siang bolong gitu ya. Tapi rasanya kayak yang aneh aja ya. Ya udahlah, break sebentar. Sholat dulu ya, nisoma sebentar. Yang sholat, yang enggak ya. Nah, yang cewek ini baru dah yang ngaku nih. Oh, yang lu nggak itu. sholat ya? Gue dapet kemarin. Oh pantes ya kan. Gue PMS kemarin. Oh. Terus pembalutnya lu buang kemana ya? Tempat sampah yang sama anak-anaknya sama sisa logistik. Oh pantesan itu yang semalam gue liat ada putih-putih itu ternyata nyamperin pembalut mungkin tuh ya. Oh. Gue bilang pantesan aja semalam ada apa? Enggak, semalam itu ada gerobak, gue bilang kan.
mau ngomong juga nggak enak. Iya. Tapi emang mesti dibilangin nih. Ntar deh mungkin di stasiun apa di terminal ya kan. Di terminal Guntur gue ceritain semuanya. Udahlah makan, ngobrol, ada pendaki turun. Ya. Cerita-cerita lah gue sama Edi ini ya kan, namanya Edi nih yang asli Cikajang ya. Cerita-cerita. Ya. Semalam emang lu kenapa Ji ya? Ada yang ngikutin turun. Di mana? Pos 7. Kalau emang itu tempatnya emang rada-rada. Di pos 7 itu. Iya, ya. Rada-rada. Emang yang pertama banyak babi, emang tempatnya landai, banyak orang ngecamp, babi kepancing, bau sampah, bau makanan. Nah, apalagi kalau lu ada yang PMS tuh, makhluk-makhluk yang kayak gitu yang kepancing malah ya. Pantesan. Emang temen lu itu PMS? Iya lagi haid. Buangnya sembarangan nggak? Dicuci nggak? Ya, nggak tahu lah. Kalau nggak dicuci bisa disamperin tuh. Ya, mancing namanya tempat kayak gini. Untung aja siang nih gue masih bisa ngomong ya. Oke lah ya. Selesai itu makan istirahat, turun lagi. Lumayan jauh juga ternyata kalau lewat Bayongbong itu kan. Nggak biasa 6 jam udah nyampe puncak kalau dari Pemancar. Turun paling 4 jam. Tapi ini udah jam 4 sore tuh belum nyampe nemu pemukiman. Panjang banget ya. Panjang nih. Padahal turun dari jam 11, jam 4 sore belum nemu pemukiman nih. Turun terus jam 5 sore baru nyampe ladang-ladang petani sekitar tuh. Dan Edi udah kayak yang, ayo Ji, ayo dikit lagi hujan nih soalnya nih ya. Gue langit cerah, hujan dari mananya ya. Awan juga sedikit. Ya. Gue takut hujan doang di sini. Ayo turun yuk, ayo. Temen-temen gue yang kecapean, istirahat dulu dah sebentar. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Ya, oke lah, ya pelan-pelan nyampe pemukiman. Itu setengah 6, setengah jam. Dari situ jalan, nggak lama azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai di masjid pada sholat ya kan. Ganti-gantian tuh ya kan, gue habis sholat gue ngobrol tuh sama si Edi, ngobrol, ngerokok, ngopi ya, istirahat ya kan. Gue tanya emang kenapa buru-buru ya. Kan lu tahu langit cerah, awan aja nggak ada ya. Lu ngomong buat hujan-hujan kenapa, ada apa, pengen hujan? Bukannya kenapa-napa, kalau lewat Bayongbong udah kalau udah gelap nggak ada matahari sering ada bau sereh katanya. Bau sereh emang kenapa kalau bau sereh? Ya orang nggak ada sereh tiba-tiba bau sereh ya. Kadang bau melati ya. Itu kayak ada mancing apa ya. Kalau ada tanda bau gitu pertanda tuh lu bakal nemu penari jaipong kan. Gue pernah ketemu soalnya, abis nyium bau sereh, nggak lama nyium bau melati, ketemu ya penari sendirian. Jaipongan itu bang. Iya. Gue bilang, serius lu? Iya makanya. Gue udah ngalamin, lu jangan sampai ngalamin dah semua. Apalagi ada yang haid, kata dia. Makanya gue buru-buruin yang lain, gue jadi nggak enak nih kata dia. Tapi ya gue pikir, daripada gue kenapa-napa ya kan, rombongan gue kenapa-napa, alhamdulillah juga nih ketemu dia ya. Ngobrol ya, gue ngasih makanan, ngasih rokok, dia buka dompet ya, ngasih, nih lu pegang aja nih, apaan nih kertas nih kan, simpan aja. Gue liat tulisan Arab nih, nggak ngerti juga gue, buat apaan? Udah simpan aja, itu dari guru siapa? Guru gua. Ini buat jaga-jaga lu aja katanya, biar badan lu kuat, sama dijauhin sama yang kayak gitu-gitu dah. Gue soalnya ngeliat lu juga udah nggak enak, badan lu capek, temen-temen lu pada banyak yang ngeluh, lu doang yang bawa. Gimana kalau lu juga capek, lu drop ya? Apa lu takut sama yang kayak gitu kan? Temen-temen lu gimana nasibnya? Makanya pegang aja nih. Lalu terus lu, gue sih gampang,
sambil jalan sambil ngobrol ya kan, gue cerita ya. Semalam juga gue ngeliat ada gerobak sate tuh, makanya kalau di gunung tuh jangan ngomong sembarangan bang. Iya. Ya, temen gue yang dapet ini semalam gue ngeliat gerobak sate ya kan, jadi nyautin makanya kalau di gunung jangan ngomong sembarangan bang. Bukannya kenapa, kadang yang kita nggak pengenin dateng. Si Edi juga cerita juga, pas lagi gua naik nih Ji, antar adik gua, nyampe gua di pos 4, ya. Ada landai itu, di ngecamp situ. Gua lanjut naik, dan gua niatnya mau langsung turun, tapi karena gelap, gua di pos 6, pos bayangan, istirahat situ, sama pendaki lain, tidur di luar minjem matras, gitu. Bisa. Pas lagi di pos 6, baru mau rebahan nih, ya. Ada tenda yang nangis ya. Pos 6 gue samperin aja ya. Gue tanya nih, kata dia, bang kenapa ya? Lakinya keluar, tendanya ditutup ya. Tanya kenapa bang ya. Cewek gue sakit. Lu naik sama siapa aja? Berdua doang ya. Cewek lu sakit apa? Nggak tahu, lu nangis. Iya. Kayaknya sih nggak enak badan bang, pegel. Ya, tapi gue liat Ci, mukanya pucet nih laki nih ya kan. Laki pucet ya. Pas lagi gue buka, tuh cewek ketawa-tawa ya. Ketawa-tawa. Dia pucet karena takut ternyata nih ya. Gue bilang, gue kan pucet kenapa ya? Takut ceweknya kesurupan. Udah bingung ya. Iya. Untung aja gue bisa sedikit-sedikit ya kan. Gue masuk, gue bacain, keluarlah ya. Gue bilang, udah bang, ceweknya udah nggak ngapa-ngapa, udah nggak sakit ya. Makasih lu kasih gocap Ji ya. Ya. Lumayan dong ya. Ya buat jajan sekolah mah lumayan. Iya. Sambil cerita sambil jalan tuh kan. Pas lagi turun nyampe di deket pasar Cikajang tuh ya kan. Dia nanya sama temen gua tuh yang head ya. Udah nggak apa-apa. Iya. Dan gua dibisikin tuh, temen lu jagain ya, takutnya nyampe di rumah kambuh. Gue lihat sih kayaknya dia udah sedikit dideketin tuh katanya. Deketin siapa? Ya tahu dah ya. Gue baru keinget ya kan, semalam dia ketawa-tawa sendirian ya. Iya. Bilang ngeri-ngeri juga nih. Baru dah naik angkot, dia nganterin gue sampai ke terminal Guntur tuh Edi itu ya. Sampai terminal ngobrol nungguin bis. Gue kasih lah duit tuh, nih di terima kasih, nggak usah kata dia. Enggak, emang buat jajan lu aja nih ya. Emang gak enak hati juga gue udah nganterin sampai situ ya. Dah nih buat jajan lu aja, terima kasih banyak ya. Berat nih nerimanya, nggak apa-apa, gue udah dikasih makan, gue udah dikasih barengan, udah nggak apa-apa. Dan kepel ya udah. Pas lagi di bis pada istirahat, gue cerita aja tuh sama yang lain ya. Tentang kejadian di atas itu ya. Gue ngeliat yang ada bayangan tuh yang putih-putih turun, bayangan tukang sate. Tenda sebelah kan nggak ada yang tahu loh ya, tenda sebelah nggak ada yang tahu, cuman teman gue doang tuh. Iya, yang nyenterin itu tuh. Yang depannya ya, dia lagi nyenterin tuh dia udah merinding tuh ya. Dia doang tuh yang ngerasain tuh ya. Yang lain kan nggak ada yang tahu, gue ceritain. Nyampe rumah ada sebagian tuh nggak ada yang mau naik lagi. Oh, ibarat kata kapok gitu. Kapok, takut ngalamin kayak gitu lagi tuh. Nih Bang Haji, pas lu ngelihat yang bayangan hitam itu tuh Bang, itu bener-bener bentuknya kayak kunti atau cuma bayangan doang tuh Bang, turun ke bawah tuh. Yang teman lu nyenterin, tuh turun. Kayak kunti gitu sih Bang. Iya. Soalnya dressnya lah kita udah tahu ya kan. Pakaiannya putih, ada rambutnya kan. Udah jelas tapi nggak kelihatan mukanya aja. Iya, bentuknya itu ya. Pas lagi disentrin, set dah. Nggak kuat juga Bang ya. Sampai gue buang muka. Kata teman gue udah pucat muka gue. Tapi kan gue nggak bawa kaca, nggak tahu apa ya. Gue cuma bisa nunduk aja udah buang muka ya. Pas lagi teman gue bilang, udah tuh kabur. Dia kabur baru gue liatin lagi ya. Tuh parah juga sih. Set dah, merinding habis tuh. Iya, takut tapi penasaran ya? Penasaran tapi ini gunung bukan daerah gua nih. Iya. Pasti Punya temennya alamnya banyak. sendiri nih. Terus kalau yang sosok itu, yang tukang sate itu Bang Haji,
Itu dia lewat atau cuman gimana? Apa bayangannya doang tuh bang? Bayangan aja sih lewat. Tapi kalau dipikir secara logis mana ada sih? Iya, tukang sate ya. Di pos 7 ada tukang sate lewat, mana ada? Itu yang lihat lu doang bang? Cikuray. Apa? Sama temen gue berdua nih, yang ngomong gue pengen sate dan ini. Oh iya. Nggak tahu di pikirannya gimana bisa ngomong kayak gitu ya, nyebut lewat ada suara gerobak kretek gitu. Gimana sih kalau malam di gunung kan suara dikitnya ya kedengeran kretek. Boro-boro pengen buka tenda bang, mau kencingnya kagak jadi. Pos 7 kan emang agak landai itu ya. Tuh landai luas juga tuh bang. Luas ya tempatnya itu ya. Dan itu tukang sate lewat ya, gokil juga sih. Kalau babi lewat sih biasa ya. Palingan udah diusir. Ini tukang sate lah kita usir mau gimana bang? Iya. Itu pernah kejadian juga bang di Gunung Cerme tuh, ada sate juga. Ada juga tuh bang. Iya, yang pernah gue denger gitu ya kejadian dan lu juga ngerasain juga Iya. ya. Gokil sih. Dan itu bang, lu dikasih wapak tuh ya, wapak ya. Pegangan nih lu Ji, biar lu kuat gitu ya. Itu wapak apa gimana deh bang? Gue juga nggak tahu sih bang itu kayak gimana. Tapi yang gue rasain sih pernah gue bawa juga buat naik Gunung Guntur. Iya. Yang dari Garut juga. Itu pernah gue bawa kayak yang lebih ringan aja, gue bawa barang. Ya, biasa bawa tenda 1, bawa tenda 2 udah biasa aja itu. Nggak tahu fisik gue makin kuat atau emang bawaan kayak gini, wallahu alam dah. Iya. Tapi ya temen si Edi gitu bilang jangan dibawa ke kamar mandi, ya nggak gue bawa. Iya. Ya, kalau gue bilang kalau bawa sholat boleh nggak nih? Boleh lah katanya. Semua ilmu kan dari Allah, cuman perantaranya aja beda-beda. Iya. Ya, gue bawa tuh. Pas lagi naik Guntur, gue bawa berasa enteng aja. Teman-teman gue pada, lu kuat banget, lu tumben banget lu. Tuh pernah aja ada juga tuh bang tuh gue di Guntur tuh. Itu si Edi itu orang Cikuray atau orang Jakarta? Daerah Cikajang. Oh, orang Cikajang, Akamsi ya. Akamsi Cikuray itu. Iya. Pas lagi gue di naik Guntur, Gunung Guntur pernah juga tuh. Kan turunnya di dekat pom bensin. Langsung ke base camp jalan lewatin kuburan dulu tuh. Iya. Ya. Pas lagi di base camp langsung teman gue nyeletuk. Trek sekarang ya. Jam 3. Jam 3 pagi. Iya. Trek sekarang nih. Ya ayo ya. Gue kan udah panas-panasnya kan makin jadi. Ayo ya. Iya, jiwa muda ya waktu itu ya. Nggak suka banget dipanasin. Ayo. Ya. Nggak takut ya. Takut tanyain. Berangkat jam 3. Dek. Sampai pos 1. Napas masih ngos-ngosan. Hau. Ketawa dia. Ada yang ngikut. Ush. Gue bilang. Gue berdua doang yang denger kayak. Lu denger nggak? Dah lu diem. Ketawa-tawa. Dah lu diem. Jadi omong. Gue mikir. Kalau dia omong, gue naik berenam tuh. Kalau dia omong, 6-6-nya bisa lari nih. Iya, takut semua, panik. Denger apaan? Kagak, no, dia kentut gue bilang. Setengah panik ya. Muka gue udah pucat, temen gue udah pucat, tapi dia bawa ketawa ya. Lanjut jalan lagi. Gokil. Pas lagi belakang-belakangan baru gue denger tuh, ada cerita kan tuh. Apa tuh? Yang viral tuh yang di Guntur. Oh, yang mana hilang gitu ya. Ternyata emang tempat gunungnya tuh emang rada Horor. horor juga. Iya. Apalagi yang deket saluran air situ kan. Baru gue tahu ternyata tuh serem juga tuh tempatnya. Dan Cikuray ya berseberangan lah ya, tetangga Iya, masih dia. satu Guntur sama Cikuray. Satu komplek lah, Satu Pak komplek. Guci. Pak Pandayan Guntur Cikuray. Cikuray. Dan itu bang, yang cewek haid itu ya yang datang bulan, itu dia ngerasa apa aja bang? Maksudnya dia ada yang nemenin dia kah? Ada yang ganggu dia kah? Nah, gue tanya tuh, udah seminggu kejadiannya habis naik tuh kan. Iya. Gue tanya sama cowoknya, ya, cewek lu gimana? Gue bilang, dia nggak apa-apa sih, nggak kenapa-napa. Emang kenapa? Ya soalnya kemarin pas lagi naik gunung head, bawaannya lemes gitu, gue takut nyampe rumah sakit apa gimana, Iya. tipes. Kagak sih, cuman sering diem aja. Gue bilang, lu bawa-bawa dah ke orang pinter dah. Gue takut ketempelan doang. Ini gue jujur aja nih sama lu aja nih karena lu cowoknya nih. Ya. Itu di jam 1 jam 2-an bangun ketawa sendirian. Gue bilang Ceweknya ya, itu ya. ketawa sendirian. Serius lu? Ya, kata dia. Gue bilang, ngapain gue bohong? Kalau gue bohong apa untungnya juga? Gue bilang, lu bawa-bawa dah ke orang pinter dah. Gue takutnya kenapa-napa. Dan lu juga yang repot. Lain kali jangan dibawa dah kalau lagi head dah. Gue agak mau. Iya. Ya. Gue juga ngeri-ngeri
sedep juga ya kan. Karena kalau lagi datang bulan ya penghuni itu seneng ya sama Iya. bau darahnya itu ya. Mancing bang. Mancing. Di satu posisi juga pasti si wanita itu lemes bang. Lemes namanya head ya. Head, badan lemes, moodnya jelek, anggot-anggotan, gampang Halusinasi marah. juga tinggi. Gokil sih. Jadi ya rekomendasi buat pendaki-pendaki kalau lagi head ya boleh sih diperbolehkan naik gunung, cuma lebih hati-hati ya bang. Lebih Haji ya. hati-hati. Kalau bisa sih di hari pertama hindari naik gunung lah bang. Mm-mm. Soalnya nggak bagus juga buat fisik kan. Iya betul. Terus juga kalau buang bekas pembalutnya itu ya jangan Jangan sembarangan ya. sembarangan. Kalau bisa dicuci dulu dah. Mm-mm. Dan jangan ditinggal di gunung ya. Ditinggal. Ikat plastik. Kalau bisa campur-campur kopi tuh kalau katanya tuh biar nggak terlalu bau amis ya katanya kan gitu ya. Jadi ya kita sih bukannya mempercayai, oh setan suka darah enggak juga, cuman ya lebih bersih aja lah. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Namanya darah kotor. Mm-mm. Yang kayak gitu-gitu kan semua teman tempat kotor tuh. Iya, apalagi yang otak-otak mesum nih, otak kotor ya. Canda. Oke, gitu Bang Haji ya? Iya. Oke. Oke sob, mungkin cukup sekian nih cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Haji nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap perjalanan selalu memberikan cerita. Dan kali ini Bang Haji memberikan cerita pengalaman horornya saat naik gunung Cikuray, Jawa Barat. Gimana? Mau ke sana? Ikut dong. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Haji ya. Thank you bang. Thank you buat ini udah mau kedatangan tamu jauh ini dari Jakarta Selatan. Berapa RT lu lewatin buat kemari? Tahu deh berapa Banyak ya. kelurahan. Oke, dadah.